nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Kalau sama Mbak itu gak punya beras gitu. Kayak ikan lele tapi nggak ada kumisnya. Nah tuh Mbak cantik banget. Nah, jadinya tuh gak tahu sahnya sholat tuh gimana. Yang penting sholat. Iya Mas. Oh ngaca, ada kaca tuh? Ada di sini. Mana kaca? Jadi istri kedua saya ya? Boleh? Boleh. Di dalam hati diucapkan saya berniat rokaat. Kalau subuh ada 2. Mbak ini orang miskin apa orang kaya? Pun jumlahnya demi sebuah kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gadis TV, kembali lagi bersama saya di sini Ivan ya teman-teman. Nah pada hari ini saya sempatkan untuk berkunjung ke rumah Mbak Isna ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada para penonton yang baru ya. Salam kenal dari saya Ivan juga ya. Oh iya teman-teman, kita ini adalah orang timur ya, orang yang memegang teguh adat ketimuran ya. Lebih tepatnya kita tinggal di negara Indonesia. Mari kita bersama-sama tunjukkan bahwa kita itu memegang teguh adab atau adat istiadat tata krama yang baik. Jadi saya minta tolong kepada para penonton untuk berkomentar yang baik-baik, karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis itu adalah mencerminkan diri kita, begitu teman-teman. Jadi mari kita nonton video-video Gadis TV ini dari segi positif ya, jangan ditonton dari segi negatif. Jadi kalau ada sedikit pelajaran mungkin bisa kita ambil. Jika ada banyak kesalahan, mari kita buang, karena saya adalah manusia yang tidak bisa lepas dari salah dan lupa juga, begitu teman-teman. Tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sebelum lanjut kita berdoa ya, memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki yang berlimpah, terutama lebih barokah. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh-solehah, berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Selanjutnya mari kita dukung channel YouTube Gadis TV ini dengan cara klik tombol subscribe bagi yang belum. Kalau yang sudah subscribe jangan klik lagi. Ciri-cirinya ya, jika teman-teman ini masih belum klik tombol subscribe, ada tulisan subscribe di bawah itu berwarna merah. Kalau di bawah subscribe itu sudah berwarna selain merah atau berwarna silver atau apa ya, abu-abu, itu tandanya teman-teman sudah subscribe gitu ya. Apa fungsinya subscribe? Jika teman-teman subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi itu, maka teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan setiap kali Gadis TV menayangkan sebuah video. Jadi teman-teman akan menjadi orang pertama yang nonton video terbaru kami gitu ya. Kedua, kalau ada iklan jangan di skip ya teman-teman, karena dari iklan itulah mereka yang ada di video itu akan mendapatkan manfaat, begitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman, sekarang saya sudah nyampe di depan rumah Mbak Zubaidah lagi ya. Alhamdulillah saya sempatkan pagi hari ini supaya lebih lama gitu ketemunya dengan Mbak Zubaidah, begitu teman-teman. Jalur di sana itu jalur ke sungai ya, yang biasa Mbak Zubaidah mencuci dan mandi di sana. Dan ini adalah lahan pekarangan Mbak Zubaidah, dan ini adalah
rumah tinggal beliau ya bersama Mbah sejak kecil sampai pada saat ini. Mudah-mudahan Mbak Zubaidah ada. Kita langsung sampaikan salam kepada beliau atau mereka ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak ada orang. Mungkin Mbah nyuci, nyapu. Kita cari ke belakang. Gak ada orang teman-teman. Astagfirullahaladzim. Saya panggil salam dari mana nih? Mas, aku datang habis pulang dari jualan. Baru pulang ya? Iya. Oke. Saya dulu ya Mas, bentar tak taruh. Oke ya Mbak, ya Mbak. Oke, saya tunggu di sini Mbak ya. Ya Mas, masuk. Ya, oke. Permisi. Ya. Permisi Mbak. Wih, capek Mbaknya ini. Ya, capek Mas. Mbak pakai mic ya, pakai mic ya. Boleh. Ya Mbak. Aduh. Mbak nih, apa namanya? Berangkatnya jam berapa tadi? Jam 4 Mas, subuh itu berangkat. Jam 4 subuh, nggak dingin nih, nggak pakai jaket. Punya jaket? Enggak Mas, nggak punya uang yang mau beli. Astagfirullahaladzim. Oke. Mbak, kita di luar yuk, biar gak di sini-sini terus yuk. Di mana ya? Kita ngobrol ya? Iya. Di mana nih? Di sini Mas. Oke, boleh. Di situ. Mbak berangkatnya jam sudah pakai mic ya? Mbak berangkatnya jam 4 pagi tuh. Yang ke pasar tuh banyak Mbak orang. Rame gitu. Maksudnya gimana ya? Banyak yang ke pasar gitu orang-orang gitu. Iya, kalau hari ini Mas agak sepi. Kenapa? Kan hari apa sekarang ya? Kalau rame itu di pasar hari Minggu. Kalau hari lain-lainnya itu agak sepi Mas. Kok bisa Mbak? Kok bisa kalau Minggu rame, kalau Jumat sepi, kalau Senin rame, mungkin gitu? Kenapa? Nah, kan Mas, tuh ada waktunya kayak pasar mingguan gitu tuh. Oh gitu. Iya. Ada pasar mingguan. Kalau di sini mingguan memang. Iya. Oke, siap. Mbak, maaf nih ya, maaf sekali. Bisa berdiri dulu, bisa berdiri. Sebentar ya, gelap ya, sebentar ya. Di mana nih? Saya cari posisi yang pas nih. Kameranya kurang canggih soalnya. Oke. Nah, di sini. Mbak itu kan tempo hari yang saya kesini, itu kan saya sudah ajari apa itu namanya? Bacaan wudhu. Iya. Ya. Sudah hafal, tetap hafal. Iya. Hafal ya? Coba sekarang bacaan wudhu coba. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Ya, artinya? Nggak tahu Mas, kan Nggak tahu ya? artinya kan nggak diajari sama Smia. Iya, artinya belum diajari ya. Iya teman-teman. Sengaja nggak saya ajari artinya karena supaya fokus ke bahasa Arabnya dulu gitu. Coba sekali lagi, coba yuk. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Kalau bacaan adus lupa Mas. nawaitul ghuslah. Yang kayak gimana itu kan sama Semian nggak pernah diajarin. Kan sudah itu loh. Nawaitul ghuslal li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Ingat kan? Iya. Kan sudah diajari. Iya. Nah, itu namanya
bacaan adus. Adus itu mandi menghilangkan hadas besar seperti junub gitu ya. Coba. Nawaitul ghuslal li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Coba ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Nah itu sudah. Yaitu namanya bacaan adus. Hadis besar. Kalau yang tadi bacaan Wudu. wudu. Ya iya. Gitu. Mbak agak kesini juga. Mbak, teman-teman, kapan hari waktu saya kesini pas ngajarin itu, saya tanpa sengaja tanya masalah masa kecil dia ya. Waktu itu nggak saya rekam. Waktu Mbak itu loh yang cerita kalau nggak punya beras, gitu tuh. Nah, kan saya udah pernah cerita ke sampean. Iya, Mbak sudah cerita ke saya yang waktu itu, yang saya terakhir ke sini. Iya. Cuman waktu itu kan saya nggak rekam tuh, lupa tuh. Bukan lupa ya, pas lagi ngajarin apa itu ya, bacaan wudhu sama adus. Iya. Nah sekarang ini saya minta Mbak cerita lagi. Penonton kan nggak tahu tuh, Iya. gitu, supaya penonton tahu gitu. Itu gimana Mbak? Coba Mbak ceritakan. Waktu Itu Mas kan mulai sejak kecil kan saya kan tinggal sama Mbak. Mm-mm. Nah, kan Mbak kan sekarang kan sudah tua gitu ya. Kalau dulu itu kalau sama Mbak itu gak punya beras gitu, Mm-mm. saya tuh cari di tempat padi gitu, cari sisa-sisanya. Iya, kalau bahasa Maduranya itu matpat Iya, matpat padi atau itu. ngasak gitu, ngasak padi. Terus? Nah, terus kan saya kan yang mau jarang tuh yang beli lauk gitu. Nah, jadinya saya tuh kalau lagi nyuci gitu ya, Mm-mm. saya tuh cari lagi Mas, cari ikan gitu. Mm-mm. Biar makan tuh ada lauk pauknya. Mm-mm. Ikannya tuh kayak itu tuh apa dah? Kayak berkong, kelemar gitu Berkong ikannya. itu ikan gabus. Iya, Bahasa Indonesianya gabus. Ikan gabus ya. Ikan kotok. Ikan apa ya? Adalah apa tuh namanya ya? Apa teman-teman? Kalau yang biasanya di sungai itu ikan gabus apa ya? Yang kayak ikan gabus gitu. Kayak ikan lele tapi nggak iya. ada kumisnya. Ikan siongan kalau bahasa Maduranya itu Mas. Iya. Iya, gitu ya. Masa kecilnya teman-teman ya, kalau nggak punya lauk, tempo hari Mbak yang cerita nyari ikan. Kalau pengen ikan nyari ikan, atau pas nyuci ada ikan ditangkap, itu digoreng katanya Mbak waktu itu, waktu yang cerita sama saya gitu teman-teman. Kalau Mas, kalau gak punya beras gitu, kalau udah gak usumnya padi itu kan gak pas terus usumnya padi kan, ada usumnya. Nah, kalau gak punya beras tuh kadang Mas, daun singkong gitu, daun pepaya itu dia di apa dah, dikolop, direbus gitu. Iya, direbus. Direbus dimakan. Iya, tapi kan Mas enak gitu kalau direbus itu. Nggak pakai nasi. Enggak, kan nggak punya uang Mas. Iya, Kalau nggak usumnya padi tuh ya gitu dah. Ambil daun pepaya, daun singkong gitu direbus. Iya. Duh, maaf teman-teman, maaf sekali lagi, maaf Mbak. Saya lupa, barusan saya sudah ingat. Lupa saya. Mbak, ini ya, apa namanya? Pakai serban dulu ya. Oh iya, boleh kerudung Mas. ya, Pak. Iya. Ya. Apa namanya? Dipakein kerudung ya? Iya. Saya lupa Mbak, ini Mbak saya bawa. Amit ya. Iya. Pakein kerudungnya. Maaf, lupa lagi saya. Di kerudung Mbak, kerudung. Dipakein kerudung. Nah, karena kan videonya tayang di YouTube ya. Nah, tuh Mbak cantik banget. Mbak, cantik banget loh Mbak. Nih teman-teman, cantiknya agak rapi di atasnya. Nggak punya Mas, nggak punya model.
nggak apa-apa, gitu aja. Mbak, kita jalan-jalan ke sana ya, sambil Ayo. ngobrol ya. Oh, gini aja. Saya jalan-jalan nyetar lagi. Kita fokus ke belajar sholat dulu. Oh iya Mas. Kemarin waktu saya datang ke sini, kemarin yang lalu ya, saya ajari niat wudhu sama niat adus. Nah, Mbak tempo hari yang cerita sama saya, Mbak itu nggak bisa bacaan sholat kan? Tapi Mbak tetap sholat. Iya. Nah, kalau Mbak sholat, apa yang Mbak baca waktu Ya itu? nggak baca apa-apa Mas kan, soalnya kan nggak tahu. Kalau gerakan sholat hafal? Enggak. Hah? Enggak. Nggak hafal? Nggak hafal? Gimana? Gini aja. Mbak kalau sholat, gerakan bagaimana yang Mbak lakukan? Coba kita praktekkan aja ya. Mbak pakai kerudung. Mbak punya baju panjang, Mbak? Nggak punya. Punya gamis gitu nggak punya? Nggak punya. Aduh, gimana caranya ya? Nggak apa-apa lah ya. Kita niatnya niat untuk belajar ya, bukan untuk niat lain-lain ya. Niat belajar. Yang penting ditutupi pakai itu ya. Ya pakai ditutup dulu. Nah, ayo gimana praktiknya? Yuk coba. Biasanya Mbak kalau sholat pakai seragam, pakai baju apa? Baju kayak ini deh Mas, pakai samper itu kan ditutupi kerudung sininya. Ditutupi kerudung. Iya. Mbak ada kerudung? Ada. Coba Mbak pakai kerudung. Mana surbannya? Surbannya dulu. Mbak pakai kerudung dulu. Mana surbannya? Mbak pakai kerudung dulu ya. Pakaian-pakaian yang Mbak pakai untuk sholat, Mbak pakai. Coba. Saya tunggu di sini ya. Iya. Saya tunggu sini aja Mbak. Jangan takut ngintip teman-teman. Bahaya. Masya Allah. Mbak Zubaidah ini gerakan sholat nggak hafal teman-teman, tapi dia sholat. Sebentar ya. Sudah Mbak? Belum Mas. Ini masih masang hijab. Oke siap. Sebentar ya teman-teman ya. Nggak hafal sholat, nggak hafal bacaan sholat tapi sholat. Waktu saya ngajari beberapa hari itu ngajari. Sudah Mas? Hah? Sudah Mbak? Iya. Oh gini, kayak gini ya? Oke. Kan saya kan jarang ngaji Mas, jadinya tuh gak tahu sahnya sholat tuh gimana. Yang penting sholat. Yang penting sholat. Iya. Sini dulu Pak, sini saya mau tanya. Ini Mbak pakai di apa ya? Amit ya? Karena kita belajar agama ya. Iya. Nah, ditutup. Mbak, Masya Allah Mbak. Cantiknya Mbak. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Subhanallah, Masya Allah. Ya Mbak, cantik banget. Mbak, saya sampai lupa ini apa yang mau saya tanyakan. Lupa saya Mbak. Kita langsung praktek sholat aja. Mbak biasanya kalau sholat, misalkan mau sholat apa? Duhur ya? Iya. Anggaplah sholat duhur. Gimana Mbak biasanya? Coba ayo praktek di sana. Saya mau rekam. Saya mau lihat. Di sini Mas. Ya di situ. Coba. Mbak kalau sholat biasanya di mana? Kenapa Mas? Kalau sholat biasanya di mana? Di sini. Oh di sini. Iya. Oke. Coba Mbak. Perjalanan hidup menuju kubur, satu hari saja tak pernah. Astagfirullahaladzim, salah ya. Coba Mbak ulang. Gimana? Ya Allah, kasih-Mu Salah ya. Astagfirullahaladzim. Sudah Mbak. Sudah ya. Ya.
Oke, oke, sebentar lagi saya ajari ya, tanpa saya kamera ya, tanpa saya videokan ya. Sebentar lagi. Kalau sholat kayak gitu mbaknya? Iya mas, Oh ngaca, ada kaca tak? ada di sini. Mana kaca? Oh, di mana-mana perempuan memang kalau nggak bisa lihat kaca ya pasti, kalau lihat kaca pasti gini ya. Gini ya, celinguk-celinguk gini ya. Kalau lihat kaca ya. Coba mbak, terusan kalau mbak ngaca gimana terusan? Ya kalau perempuan kan gini mas kalau ada kaca. Mbak cantik banget. Jadi istri kedua saya ya. Boleh? Boleh. Bercanda teman-teman, bercanda. Soalnya kan saya janda mas kayak punya suami. Kalau janda, di mana-mana janda itu nggak punya suami. Ya, Kalau punya suami itu bukan janda. istri orang. Istri orang. Gini mbak ya. Kalau gerakan salat itu, terlagi saya ajari. Coba ajari apa adanya dulu ya. Ya, Kita fokus belajar sekarang ya, nggak usah cerita apa-apa ya. ya. Kalau sholat itu ada niatnya. Ada niatnya. Gimana mas? Niat. Saya gak tahu, saya jarang ngaji, gak dimulai sama mbak. Kalau mbak nggak hafal, niatnya itu cukup di dalam hati. Niat sholat duhur lillahi ta'ala, niat sholat maghrib lillahi ta'ala, itu sah, cukup. Yang lengkap itu begini, nawaitul, kok nawaitul, misalkan duhur ya, usolli fardad duhri arba'a rokaatin adaan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Di dalam hati diucapkan, saya berniat sholat duhur 4 rakaat wajib karena Allah Ta'ala. Gitu ya. Niat itu diucapkan dalam hati, diikuti dengan gerakan takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Nggak tahu. Allahu Akbar. Coba mbak. Allah. Nah, gitu. Jadi Allah di dalam hati berucap nawait usolli fardad duhri arba'a rakaatin adaan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Atau bahasa Indonesianya, Allah saya berniat sholat duhur 4 rakaat 4 rakaat wajib wajib karena Allah Ta'ala. karena Allah Ta'ala. Nah, begitu. Bar Allahu Akbar. Gitu. Nah, untuk bacaan-bacaannya sebentar lagi saya akan ajari tanpa video ya. Iya mas. Yang saya akan videokan gerakan-gerakannya ya. Karena gerakan mungkin mbak kalau menghafal tidak cepat hafal. Iya. Kalau gerakannya harus ya, karena mbak harus sholat ya. Coba mbak berdiri di sini di atas. Coba mbak berdiri di atas. Nah, coba takbiratul ihram ya, berniat langsung takbiratul ihram. Coba Allah saya berniat, tunggu dulu, saya berniat sholat duhur 4 rakaat wajib karena Allah Ta'ala. Langsung bar gitu ya. Iya. Nah, ini ada bacaan mbak, ada bacaan Al-Fatihah, yang kedua surat-surat pendek. Al-Fatihah hafal? Enggak. Al-Fatihah enggak hafal? Oke. Nah, ada yang lengkap. Ada bacaan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus sampai ke belakang. Habis itu ada Al-Fatihah, terus ada surat-surat pendek. Nah, setelah itu baru ruku. Gimana ruku? Gimana ruku mas? Nggak Ruku. tahu. Setengah sujud. Coba Allah stop. Nah, gitu ya. Nah, habis itu ada bacaan lagi. Bacaannya nanti saya ajari ya. Nah, kemudian habis itu berdiri lagi. Nah,
Ketika berdiri ada bacaan. Nah, habis itu sujud. Coba sujud. Nah, sujud. Nah, habis ini jangan langsung berdiri. Duduk di antara dua sujud. Coba, ayo. Duduk. Nah, begitu. Ada bacaan lagi. Nah, habis itu sujud lagi. Sujud lagi seperti itu. Nah, setelah itu langsung berdiri. Nah, langsung angkat tangannya ke atas. Nah, terus ke bawah. Akbar. Nah, ini 1 rakaat. Kalau duhur ada berapa rakaat, Mbak? 3 rakaat. Hah? 3 rakaat. Duhur ada 3 rakaat. 3 rakaat. Kalau subuh ada berapa rakaat, Mbak? 3 rakaat. 3 rakaat ya. Kalau maghrib ada berapa, Mbak? 4 rakaat. 4 rakaat. Gitu ya. Ya. Yang betul kalau duhur ada 4 rakaat. rakaat. Kalau asar ada 4 Rakaat. rakaat. Kalau maghrib ada 3 rakaat. rakaat. Kalau isya ada 4 Rakaat. rakaat. Kalau subuh ada 2 Rakaat. rakaat. Itu yang betul ya. Ya. Nah, nanti lebih ininya saya ajari nanti ya. Ya, Mas. Nah, gitu. Paham? Paham. Oke, silahkan duduk. Saya ajari nanti ya lagi ya teman-teman Iya, biar Mas. lebih privat ya. Iya. Kasihan. Nah, sekarang kita jalan-jalan yuk. Yuk, Mbak, jalan-jalan. Kita ke sawah. Boleh? Oke. Mbak, nanti saya belikan mukena ya. Insya Allah Iya. ya. Saya belikan mukena. Insya Allah ya. Mbak, biasanya kalau nyari padi itu di mana? Kayak apa, Mas? Kalau Nyari nyari apa? Hah? Nyari apa? nyari padi. Kalau Padi. biasanya nyari padi. Ya di sawah-sawah, Mas. Di mana aja biasanya? Sawah ini biasanya ditanami sekarang musim ini ya. Musim apa nih? Musim cabai. Cabe, Terus musim apa tuh? Apa di bawah tuh? kopi. Kopi. Ya. Terus biasanya di sini ditanami padi juga. Iya, Mas. Kalau usumnya padi ya nanam padi. Kalau cabe ya nanam cabe. Kalau jagung? Kalau Mas, ya kalau saya gak punya beras tuh, ya cari di sini, cari sisa-sisanya itu. Nyari di sini nih. Iya. Itu di sana tuh apa, Mbak? Di atas di sana itu kayak bukit tuh ya. Apa di Iya, sana tuh? kayak bukit ditanamin kayu. Ditanami kayu di sana. Oke. Di sana ada kayu ya. Di sini ini Mas banyak sawah-sawah. Kalau di bawah kan sungai. Mm-mm. Kalau di sana tuh bukit. Di sana tuh sawah-sawah banyak, sawah-sawah. Oke. Jadinya saya kalau gak jual kopi, kerja di sawah. Sawah kayak ini nih, Nggak sawahnya jual orang. kopi maksudnya. Oh, jualan ke pasar. Iya, kalau gak jualan ke pasar tuh saya kerja di sawah. Iya, paham. Ini punya siapa kelapanya? Kenapa, Mas? Kelapanya punya siapa nih? Ya punya orang, Mas. Punya orang ya. Mbak nggak punya pohon apa gitu? Enggak, cuman apa ya, kayak pohon singkong, pepaya gitu. Kan Mbak kan nanem biar kalau nanti itu gak punya beras gitu. Heeh. Biar makan kayak itu. Makan singkong. Iya. Di mana kalau tanam singkong? Ya di depan rumah, Mas. Di mana, Mbak? Ada sekarang. Ini nih, Mas, kayak ini bisa direbus juga. Apa ini? Daun pepaya. Oh, ini tanam daun pepaya. Ini Mbak ya, kalau dikelola di sini nih ya. Iya. Oh, tapi ini lahan bisa nggak ya kalau misalkan tanam sayur? Bisa, Mas, kalau nanem. Kenapa nggak ditanami, Mbak? Nggak punya uang, Mas, yang mau beli bibitnya gitu. Iya ya, Mau dapat mana? iya juga sih. Ini kalau misalkan dikelola ya, ini nih, ini pekarangan ini agak luas. Kalau ini misalkan ditanami sayur, terus ditanami apa tuh cabe, ini Iya, bisa, bisa, Mbak. Ini bisa banget nih. Di sini Mbak.
Ini sangat bisa nih. Kalau dibuat rumah bisa juga Mas, tapi nggak punya uang. Oh, enggak, sudahlah kalau rumah itu nomor 2. Yang penting Mbak sudah punya rumah kan? Ini kan? Iya. Nantilah kalau soal rumah itu. Yang penting bisa ditempati. Mbak, orang yang kaya itu orang yang punya rumah. Kalau orang nggak punya rumah itu bukan orang kaya. Gitu. Kalau prinsip orang desa. Iya. Banyak loh di saudara-saudara kita yang nggak punya rumah, meskipun gaya hidupnya elit gitu ya, tapi nggak punya rumah, dia ngontrak rumahnya, itu bisa dibilang bukan orang kaya. Mbak ini orang miskin apa orang kaya? Orang miskin. Kata siapa? Kan rumahnya ini Mas sudah mau roboh. Kata siapa? Mbak itu orang miskin. Mbak itu orang paling kaya loh. Kok bisa? Kok bisa? Ya, Mbak punya berapa mata? 2. 2. Satu itu harganya paling tidak 500 juta. Ya kalau dijual saya agak punya Terus kalau 2 mata berarti 1 miliar. Ya kan? Mbak jual 2 mata dapat uang 1 miliar. nggak kelihatan pas nggak bisa kerja jualan kopi. Nah makanya kan Mbak kaya raya. Siapa yang mau cari uang? Mbak sudah gak bisa itu. Kalau bisa mau lihat gampang. Mbak kan punya 2 ginjal, jual 1 ginjalnya 500 juta. Gak hidup saya. Bisa hidup kan, masih ada 1 ginjalnya. Nah gitu. Kita itu orang kaya loh. Harta itu ada, harta yang paling apa ya, rezeki yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah itu, yang paling tinggi itu adalah sehat, Mbak. Paham? Sehat itu rezeki paling tinggi derajatnya. Kalau rezeki yang berbentuk uang itu adalah paling rendah derajatnya di sisi Allah. Gitu. Bahkan orang itu rela mengeluarkan uang berapapun jumlahnya demi sebuah kesehatan. Mbak sehat? Sehat. Itu Allah berikan rezeki yang paling tinggi derajatnya. Saya meskipun gak punya uang, jujur sekarang ini saya hanya punya uang 10.000 tuh. Gitu. Dipegang istri saya, itu untuk bensin tuh. Tapi saya merasa bukan orang miskin. Kaya saya karena saya sehat sekarang ini, bisa ngobrol sama Mbak, bisa ngomong. Bahkan di luar sana ada yang nggak bisa ngomong, Mbak. Gitu. Saya bersyukur nih, saya bisa melihat kecantikan Mbak nih, kecantikan Mbak yang sangat mempesona nih, gitu. Saya bersyukur. Sedangkan saudara-saudara kita di luar sana itu banyak yang tidak bisa melihat, Mbak. Ya, berarti kita pandai bersyukur kan? Mbak sekarang penghasilannya berapa? Dapat berapa? 12.000. 12.000 sekarang. Iya. Banyak apa sedikit? Banyak Mas, Banyak, daripada gak dapat uang sama sekali. Masya Allah, Dapat segitu disyukuri. Alhamdulillah. Cari uang gak gampang. Alhamdulillah. Mbak benar-benar pandai bersyukur. Alhamdulillah. Ya sudah, daripada ngomong ngalur ngidul nggak ada maknanya, kita belajar salat aja ya. Iya. Ayo kita belajar sholat, tapi nggak usah divideokan ya. Iya Mas. Teman-teman, kita belajar sholat ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.